Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi, syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Syekh Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abu Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maqalah pembahasan yang ke-54, nasihat yang memiliki 3 nasihat. Perkataan daripada ahlu hikmah, mereka berkata, Al-ibadatu hirfatun wa hanutuha al-khalwatu wa ra'su malihat taqwa wa rihuhal jannatu. Yang artinya bermula ibadah itu adalah hirfatun, kesempatan kerja. Ibadah adalah kesempatan bekerja. Yang dimaksud bekerja ini adalah bekerja untuk amal, bekal amal di akhirat. Sehingga ada dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk bekal di akhirat. Jadi kalau ada seseorang beribadah, maka ia pada hakikatnya adalah kesempatan untuk bekerja. Yang dimaksud sini adalah bekerja untuk mendapatkan atau membawa bekal dan hasil buat di akhirat. Ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu kaitannya ada terbagi 2. Ada ibadah, maksudnya ibadah itu yang kita lakukan akan menghasilkan pahala, maksudnya. Yang kita katakan tadi adalah untuk bekal di akhirat. Dan ibadah yang menghasilkan pahala itu secara garis besar terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama adalah ibadah yang menghasilkan pahala jangka pendek. Yang dimaksud jangka pendek adalah kalau kita melakukan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan dengan niat yang ikhlas. Syaratnya 2 tuh ya, mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dan yang kedua niat secara ikhlas, maka kita akan menghasilkan pahala jangka pendek tadi. Artinya kalau kita beramal tadi, bekerja untuk ibadah, dapatlah kita hasilnya. Tapi setelah selesai ibadah, maka pahalanya tidak menyambung, alias tidak terus menerus. Nah, ibadah yang menghasilkan pahala jangka pendek itu seperti kita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, atau berpuasa sunnah, atau sholat sunnah, menuntut ilmu agama seperti yang kita duduk di sini, mengaji, sholawat, dan
apa saja. Dan ibadah pahala jangka pendek inilah yang paling banyak. Artinya kalau hari ini kita tidak mengaji, berlewatlah waktu itu sudah. Berlewatlah waktu itu dan kita pasti akan mendapatkan kerugian. Di akhirat semua orang pasti akan merasa menyesal. Termasuk saya pribadi yang berbicara ini, di akhirat sangat menyesal nanti. Karena kenapa? Karena berapa waktu yang kita buang-buang. Kalau seandainya kita mengetahui berapa besar keuntungan yang kita dapat kalau kita beramal untuk akhirat, maka niscaya kita tidak pernah akan menyia-nyiakan waktu kita 24 jam itu atau bahkan seumur hidup kita. Nah, seperti itu. Yang kedua, pahala jangka panjang. Artinya pahala itu kita bisa mendapatkan jikalau kita mengerjakan ibadah tersebut. Dan dari awal kita mengerjakan ibadah tadi, pahala sudah berjalan. Dan tidak pernah akan berhenti. Tidak akan berhenti, bahkan bertambah itu pahala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya tidak pernah akan berhenti. Itulah yang disebutkan di dalam riwayat hadis, idza mata ibnu Adam, wa fi riwayah idza matal insanu inqata'a amaluh. Apabila seorang hamba meninggal dunia, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a amaluh, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Amal ibadah yang mana? Amal ibadah yang menghasilkan pahala jangka pendek tadi. Dalam kubur, jangankan dalam kubur, setelah kita menghembuskan napas terakhir, maka saat itu kita tidak lagi salat, tidak lagi puasa, tidak lagi zakat, berumrah, berhaji dan sebagainya, putus semuanya. Pahalanya putus, tidak nyambung. Kita tidak bisa lagi beramal. Illa min salas, kata Nabi, kecuali ada 3 yang panjang, pahalanya tidak akan pernah putus. Pahalanya tidak putus, terus mengalir. Apa itu? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kalau kita punya uang, ada orang bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, kita belikan semen kah, pasir kah, uang tadi, batu bata kah, apa saja, besi kah dan sebagainya. Dari kita berniat untuk beramal jariah tadi, lalu dibangunkan ke masjid, ke pesantren dan sebagainya, itu tidak pernah akan berhenti pahalanya sampai hari kiamat. Walaupun ibarat kata pesantren, madrasah, masjid itu direnovasi atau hancur dan sebagainya, tidak pernah berhenti. Masjid Al-Amin ini adalah salah satu masjid yang tua. Ya betul ya. Tahun berapa dibangun? 19 berapa? Sebelum saya lahir kayaknya Masjid Al-Amin sudah ada. Seumur guru. Aduh. Dulu apa? Kayu enggak bangunannya? Kayu. Bujur enggak? Sekarang diganti beton. Bagaimana orang yang dulu nyumbang kayu itu? Masjidnya dirobohkan, diganti yang beton. Apakah pahala orang zaman dulu itu berhenti? Nah, habis? Nah. Terus berjalan pahala itu. Terus berjalan. Nah, sedekah jariah. Tapi sebaliknya kalau berbicara dosa, ya tadi juga ada dosa jangka pendek, ada dosa jangka panjang.
Berarti ada juga namanya dosa jariah. Dosa jariah. Orang bikin apa namanya itu? Dia bikin tempat pacaran. Setiap kali ada orang pacaran di situ, dikenal dia. Apalagi orang membuat tempat lokalisasi atau punya saham di situ. Setiap kali orang berbuat maksiat di situ, dia dapat dosanya. Jadi jangan hanya dipikirkan amal jariah, dosa jariah juga ada. Yang kedua yang tidak pernah putus adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ilmu yang bermanfaat. Baik ilmu dunia, urusan dunia adalah seperti kita ngajarin orang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau kita ngajarin orang bikin nasi goreng, bikin soto ayam, itu kan ilmu juga. Pokoknya ilmu kebaikan, baik yang berkaitan dengan dunia, apalagi berkaitan dengan akhirat. Ilmu yang bermanfaat. Nabi tidak mengatakan ilmu akhirat, tidak. Ilmu yang bermanfaat. Maka itu akan menjadi pahala, tidak pernah akan habis. Guru Leang ini, beliau adalah guru yang tua. Di mana guru? Di MTS lah. Berapa banyak murid Sudin yang sudah jadi? Yang jadi tentara ada, yang jadi wali kota ada. Wali kota ya juga lah, Rahmat Masud murid penjual. Banyak murid beliau. Tentara, polisi, jadi macam-macam dari tangan beliau. Kalau beliau meninggal dunia, apakah pahala beliau tidak habis? Tidak. Terus berjalan. Ini ada guru ngaji di sini umpama ngajarin alif, bata, ta, jim, ha, kha dan seterusnya. Iqra 1 2 3 4 5 6. Lalu anak itu bisa mengaji, anak itu lalu bisa membaca Al-Qur'an, menghafal Quran, hafal 30 juz. Gurunya enggak hafal 30 juz. Lalu muridnya itu punya murid lagi, banyak muridnya, bahkan pesantren ini itu ribuan dia punya santri. Guru yang pertama kali ngajarin alif bata sajim haha, walaupun dia nggak hafal Quran, itu guru tuh pahalanya nggak pernah akan habis. Nyambung terus sampai hari kiamat. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu error, diamalkan sama orang, maka dia akan mendapatkan dosa yang tidak pernah akan berhenti sampai hari kiamat. Ngajarin orang cara menipu, ngajarin orang bikin bom meledak, teroris, ngajarin orang ilmu santet, ilmu pelet, ini itu dan sebagainya, dipakai sama orang. Kemudian orang yang diajarin itu punya murid lagi, diajarin lagi sama orang, gak pernah berhenti dosanya itu, selalu berjalan sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah, perhatikan yang ketiga ini, awaladun saleh yad'ulah. Amal jariah yang tidak pernah akan putus adalah yang ketiga, anak. Tapi Nabi menyaratkan ada dua. Anak, syarat pertama adalah saleh, dan yang kedua suka mendoakan kedua orang tuanya. Kalau kita punya anak, dua-duanya syarat terkabul, memenuhi, subhanallah, kita aman di akhirat. Anak kita itu menikah lagi, lalu dia punya anak alias cucu kita, cucunya berhasil lagi, subhanallah, kita di akhirat sebagai kainya neneknya aman. Cucu kita menikah lagi dan seterusnya, kita sebagai datu di akhirat aman terus. Tapi ingat syaratnya dua tuh, saleh dan suka mendoakan kedua orang tuanya. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, punya anak tidak saleh, sudah nggak sholat, nggak puasa, bikin kacau, jadi preman,
Tidak pernah doakan orang tuanya, kasihan orang tuanya bolak-balik di alam kubur disiksa gara-gara anak. Dan bisa jadi anak itu masuk neraka lalu menyeret dia punya orang tua ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamu wal afiyah. Syaratnya 2. Kalau 1 aja, Bang, tidak sempurna. Ada orang punya anak saleh, rajin salat, rajin puasa, rajin mengaji, tapi dia tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia salah paham. Ziarah syirik, nyampaikan pahala ke orang tua tidak sampai. Kan ada begitu, dikit-dikit bid'ah syirik. Maka ini kurang manfaatnya, kurang. Atau sebaliknya, ada anak yang suka doakan orang tuanya meninggal, nggak pernah lupa dia tahlilan. Bahkan ketika meninggal kedua orang tuanya 7 hari berturut-turut bikin tahlilan. Malam ketiga kambing, malam ke-7 sapi, malam ke-40 macam-macam lauk pauknya. Ada seperti itu orang? Ada. Tapi dia nggak sholat. Anaknya nggak sholat. Ada selamatan tahlilan, mengolah makanan minuman, tapi anaknya nggak sholat. Atau dia orang kaya, pesan makanan pakai catering, makan jalan, tapi dia nggak sholat, dia nggak mau puasa, anaknya ini, maka kurang bermanfaat. Nah, jadi ingat nih syarat yang ketiga ini syaratnya 2, saleh dan suka mendoakan kedua orang tuanya. Beruntunglah ulama-ulama kita zaman dulu, bahkan zaman sekarang banyak juga masih. Tapi yang paling banyak zaman dulu, apa itu? Mereka telah beramal lebih duluan daripada kita. Mereka beramal jariah, bangun pesantren, bangun madrasah, bikin yayasan keagamaan. Mereka punya ilmu, mereka ajarkan ilmu mereka kepada muridnya sampai ribuan orang. Anaknya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak. Ya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu berapa istrinya beliau tuh? Kalau nggak salah ada 11 orang. Ya, tapi nggak semuanya dikumpul, kawin cerai itu. Ketika beliau meninggal dunia, kalau tidak salah anak dan cucu beliau itu sudah ratusan banyaknya. Anak dan cucu jumlahnya 100-an. Beliau ngarang kitab, beliau punya murid banyak, beliau adalah orang yang penyebar Islam terkenal di Banjarmasin. Sekarang ketika mengadakan tahlilan haul beliau sudah berapa 200 tahunan lebih, bisa dikatakan 80% lebih yang hadir dalam haul itu adalah anak cucu beliau semua. Beruntung sekali. Kebalikannya rugilah orang. Ada orang punya harta tidak pernah dia sumbangkan, disimpan terus. Tidak punya ilmu, bodoh. Lalu punya anak, kacau semuanya. Meninggal dia, hartanya diambil sama anaknya, diwariskan ke anaknya, tapi anaknya ketika mendapatkan harta warisan itu, dia foya-foyakan untuk urusan dunia. Rugi sekali orang tua seperti itu. Nah, jadi beramallah kita semuanya, baik beramal jangka pendek ataupun beramal jangka panjang. Oleh karena itu kata ulama al-hikmah tadi, al-ibadatu hirfatun. Bermula ibadah itu adalah kesempatan untuk bekerja, hirfah, kesempatan untuk bekerja. Kerja apa? Kerja mencari pahala untuk bekal di akhirat. Wahanutuha al-khalwatu, dan kiasnya apa ya, kiosnya, hanut, tokonya. Kiosnya itu adalah khalwah, suka menyendiri. Kiosnya adalah menyendiri, suka berkhalwat. Karena kalau orang yang suka menyendiri di dalam beribadah itu lebih tenang daripada dia kumpul sama orang. Karena biasa kalau orang suka kumpul,
Majlas, tahu majlas? Bukan majelis. Kalau majelis bagus. Kalau majelis bagus, tapi kalau majlas kata orang Arabnya, majlas itu apa? Nongkrong. Majelis baik, majlas nongkrong. Beda itu. Orang yang suka kumpul nongkrong begitu sampai bertengah malaman, apa aja kah yang diomongin ngarung ngidul, apalagi sampai menggosip, menggibah, maka dia tidak pernah akan mendapatkan kesempatan itu, kesempatan baik maksudnya. Wahanatuhal khalwah, dan kiosnya di dalam beribadah itu adalah suka berkhalwat, karena di dalam berkhalwat itu akan mendapatkan ketenangan. Sehingga ulama-ulama kita itu mereka itu hampir rata-rata pernah berkhalwat. Ulama-ulama besar pernah dia berkhalwat. Kenapa? Karena Nabi kita juga berkhalwat. Di mana? Di Gua Hira, Jabal Nur, berkhalwat di situ. Terkadang seminggu Nabi, terkadang 4 hari, terkadang lebih daripada seminggu. Kalau bekalnya habis pula, sampai akhirnya beliau mendapatkan risalah menjadi Nabi dan Rasul. Khalwat penting. Sehingga para ulama kita itu mulai dulu sampai sekarang ada ya, ulama itu ada waktu jam tidak boleh diganggu. Waktu jam tidak boleh diganggu ada. Kenapa? Karena beliau terkadang ingin beribadah tenang begitu. Beramalan yang baca salat bisa sampai 20.000, 30.000 baca selawat. Karena kalau dia kumpul dengan manusia nggak bisa. Khalwat tadi. Kemudian warasu malihat taqwa, dan modalnya itu adalah bertakwa. Jadi kalau ingin mendapatkan pekerjaan tadi dan mendapatkan kiosnya tadi adalah takwa. Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Karena semakin kuat takwanya orang, semakin kuat dia bertakwa kepada Allah, maka dia semakin kuat juga mendekatkan dirinya kepada Allah. Takwa. Kalau sudah dia bertakwa, dia bisa beribadah. Kalau dia sudah beribadah, dia akan mendapatkan ketenangan. Lalu inti daripada semua itu apa? Hasilnya apa? Ya ibadah di dunia, mengerjakan semua perintah Allah. Apa natijah daripada itu semua? Hasilnya apa? Warihuhal jannatu, dan hasil daripada itu adalah buahnya, harumnya itu adalah surga. Artinya nanti di akhirat dia akan mendapatkan surga. La ilaha illallah. Nah, begitu ya. Ada berapa menit lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Mau bertanya ya. Siapa tanya Pak ya? Dulu saya tanya materi yang tadi yang sampai bahas ya. Ya, boleh. Daripada saya kepikiran juga Apa itu? Tanya ya, mau pakai mic. tentang makanan yang haram itu juga. Makanan. Takut saya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Allah Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi. Surah Al-An'am ayat 118 ya. Takulu mimma juga rasmulahi alahi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Dan makanlah dari harta daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Yang saya tanyakan begini, misalnya kita guru beli ayam potong kah, sapi kah, daging sapi di pasar ya, tapi dia cara penyembelihannya itu massal,
mengucapkan bismillah secara massal itu kayak kalau secara syariat bagaimana? Terima kasih. Baik. La ilaha illallah. Kita mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i, syarat yang paling utama di dalam menyembelih itu adalah pertama orang Islam. Satu. Yang kedua adalah di leher sampai terputus urat nadinya, urat darah sama tenggorokannya. Itu yang paling penting. Kemudian binatangnya binatang halal. Jangan tikus, walaupun tikus disembelih nggak bisa dimakan. Hidupnya masih normal, bukan sudah hidup ayam ditabrak mobil sudah anak parak mati nih. Ambil pisau sembelih, enggak halal juga. Kenapa? Sudah hendak sakaratul maut. Walaupun ibarat kata kadang sembelih mati jua ayam tadi. Enggak boleh. Dan yang keempat adalah mesti disembelih pakai pisau yang tajam. Perhatikan betul-betul. Jadi syarat yang penting itu orang yang menyembelih itu adalah orang Islam. Orang Islam. Adapun membaca basmalah dalam mazhab Syafi'i ini ya, itu tidaklah hukumnya wajib melainkan hukumnya sunnah. Ya, itu membaca basmalah dalam mazhab kita Syafi'i tidaklah wajib tetapi hukumnya adalah sunnah. Yang dalam Al-Quran wala taqulu mimman lam yuzkar ismullahi alaih, janganlah engkau makan sesuatu yang tidak disebutkan namanya di situ. Di sini Al-Imam Syafi'i memaksudkan adalah hukumnya sunnah bismillah tadi. Walaupun sebagian madhab ulama yang lain itu membaca basmalah hukumnya adalah wajib. Jadi kita bicara Syafi'i ini ya. Jadi kalau ada orang Islam mau laki mau perempuan lalu dia menyembelih secara benar dan MUI Balikpapan itu sering sekali, artinya beberapa kali sudah pernah mengadakan penataran kepada orang-orang yang berjualan ayam potong. Itu beberapa kali saya tahu itu sering, artinya pernah beberapa kali mengadakan penataran, diundang untuk mengajarkan bagaimana tata cara menyembelih yang baik. Nah, jadi membaca basmalah tidak wajib. Yang penting adalah orang Islam. Mau laki mau perempuan hukumnya boleh. Boleh nggak perempuan nyembelih? Boleh aja. Cuman kalau perempuan jadi tukang jagal, apa kata dunia gitu kan ya. Tapi hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Saya pernah nonton TV, seorang perempuan ibu haji, dia jualan ayam potong sehari memotong 200 ekor. Sampai dia mungkin itu yang pertama-tama, lalu dia naik lagi sampai dia bisa bangun masjid. Siapa yang motong? Dia sendiri yang motong. Hukumnya boleh. Nah, cuman ya tadi kalau ada perempuan jadi tukang jagal, apa kata dunia gitu ya. Intinya di dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah ketika menyembelih itu hukumnya wajib. Dan kalau membaca basmalah cukup bismillahi Allahu Akbar. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Ulama tidak menyarankan seperti itu, cukup bismillahi Allahu Akbar, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rasa-rasanya nggak cocok dengan perbuatan ini. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekarang kita lagi nyembelih ini. Kita lagi nyembelih. Maka cukup katanya bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, tambahnya cukup bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah yang maha besar. Aman ya? Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada lagi? Baik, saya pribadi bekerja sama dengan Travel Tanur Mutmainnah yang kemarin saya berangkat membuka cabang dari Jakarta di Amburawang termasuk Balikpapan. Harga paket umrah itu dari 27.500.000 sampai harga 35.500.000
35 juta maksudnya. Tergantung paket yang mau diambil. Bintangnya hampir rata-rata adalah bintang 5. Hotelnya bintang 5. Siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berangkat bersama saya. Insya Allah nanti bulan Januari, dimulai dari tanggal 7 atau tanggal 8 ya, bulan Januari. Itu ada keberangkatan dengan harga paket paling murah 27.500.000 rupiah. Itu disebut namanya umrah urban, ada umrah bronze, ada umrah silver, ada umrah gold. Jadi ada paket-paketannya. Insya Allah harganya lebih murah daripada yang lain, tapi kualitasnya bintang 5, hotel bintang 5 insya Allah. Ya, cukup sekian ya. Insya Allah kita sambung di kesempatan akan datang. Yang 27,5 itu berapa hari pakai? 9 hari. 9 hari. Rata-rata 9 hari. Kalau 12 hari ada juga. Ya terkadang ada promo. Kayak tanggal 12 nanti nih, tanggal 12 berapa ini? 12 November. Itu 12 hari. 12 hari harganya cuma 29.500.000. Tapi sudah habis promonya. Habis. Dia cepat-cepatan. Nah, ini masih ada masih bulan Januari itu 27.500.000. Tapi bukan dari Balikpapan ya, dari Jakarta. Yang saya tahu sekarang nggak ada lagi yang dari Balikpapan, nggak ada. Semuanya rata-rata transit Jakarta atau Surabaya atau Makassar. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat brosur umroh itu sekian harganya, tanyakan dulu dari Balikpapan atau dari mana. Rata-rata adalah dari luar, dari Jakarta atau Surabaya atau Makassar. Nah, siapa tahu ada yang kepingin bersama saya berangkat nanti insya Allah, mudah-mudahan di bulan Januari. Paling murah harganya 27.500.000 dari Jakarta. Hotelnya hotel bintang 5. Kemudian pesawatnya Lion. Ya, kalau pesawatnya Garuda atau Turki Airlines atau Etihad, ya mahal lagi harganya. Ya, yang bikin mahal itu ada 3. Yang pertama adalah hotelnya, yang kedua adalah pesawatnya, dan yang ketiga adalah makanannya. Ya, makanannya. Nah, itu seperti itu. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nasta'udika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilayna kullama nahtad ilayha wa ja'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.